없어 어쩌지 I just want you call my phone right now I just wanna hear your line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Mesu Hanifah dengan NIM 210422115. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kali ini, saya akan membahas tentang peran administrasi negara. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Sistem Administrasi Negara. Sistem Administrasi Negara dalam arti luas adalah mencangkup aktivitas keseluruhan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam rangka mewujudkan visi dan misi bernegara bangsa Indonesia. Sedangkan dalam arti sempit, sistem administrasi negara adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif yang tentu saja di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut melibatkan keseluruhan masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan pendanaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan penyelenggaraan negara. Pertama, landasan ideal. Landasan ideal adalah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Di Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi ideologi negara. Maka, sejak 18 Agustus 1945, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang terpadu yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan landasan ideal bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Isi dari Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideal memuat 1. Etika sosial budaya, 2. Etika politik dan pemerintahan, 3. Etika ekonomi dan bisnis, 4. Etika penegakan hukum dan berkeadilan, 5. Etika keilmuan, dan 6. Etika lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanan negara suatu bangsa. Di Indonesia, Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi yang berlaku dan merupakan landasan konstitusional bagi sistem administrasi negara Republik Indonesia. Artinya, sistem administrasi negara Republik Indonesia harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam UUD 1945. Karena ketentuan tersebut merupakan kebijakan publik yang paling tinggi dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara. UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Sejak disahkannya UUD 1945, telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang dilaksanakan pada amandemen pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen kedua pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Yang amandemen ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Amandemen keempat pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002.
Landasan konstitusional Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 dan 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional dalam sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara GBHN. Maksud ditetapnya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional sistem administrasi negara Indonesia dalam kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini tercakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disebut dengan RPJM tahun 2004 sampai 2009. RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun sejak tahun 2004 sampai dengan 2009. RPJM ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil pemilu yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. RPJM ini menjadi pedoman bagi kementerian lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dalam menyusun RPJM daerah, dan pemerintah dalam menyusun rencana kerja pemerintah. Selanjutnya yang keempat yaitu landasan kebijakan lain. Landasan kebijakan lain pada umumnya tertulis, tetapi ada pula yang tidak tertulis. Landasan kebijakan yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan. Sekian dari pembahasan video ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.